Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersyukur ya pada Allah bahwa kita diberikan kesehatan, ya, kenikmatan oleh Allah, ya, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam suatu kajian yang rutin kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang di request oleh Mas Wawan pada beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan diskusi tentang vaksin yang sedang viral itu ya, AstraZeneca itu, atau disingkat AZ. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini slide-nya terlihat nggak ya? Kelihatan, tapi belum di slide. Oh, sudah saya slideshow. Oh, belum kelihatan slideshow. Belum. Oh, oke, sebentar, saya coba lagi. Jadi ada trouble di mana sistemnya. Sekarang sudah kelihatan? Belum di slide. Sama kayak Oh, kayak belum tadi. slideshow. Oke. Belum slideshow. Ya. Berarti settingnya saya ganti saja. Entire screen. Nah, itu Mas Wawan gabung. Mas Wanda gabung. Vaksin Wan. Oke, kalau ini sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah ya, bismillah. Baik teman-teman sekalian, Allah. Jadi kita akan melihat dari dua aspek ya, aspek syar'i dan aspek ilmiah. Kenapa? Agar nanti sharing kita ini seimbang gitu informasinya. Ya, karena memang kemarin diduga bahwa vaksin AstraZeneca ini mengandung enzim babi gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Jadi pagi ini ya, sebenarnya bukan malam ini ya. Pagi ini kita membahas tentang pertama kaidah usul fikih, kemudian yang kedua tinjauan ilmiah tentang tripsin itu, enzim babi itu. Kemudian yang ketiga bagaimana fatwa para ulama, dan terakhir kesimpulan. Ya. Nah, kita mulai dari usul fikih ya. Jadi memang ketika kita belajar tentang fikih, maka ada satu cabang ilmu yang lain yang namanya usul fikih. Sama seperti kalau kita belajar hadis, ada mustalah hadis gitu ya. Jadi kalau hadis itu kan belajar tentang ilmu hadis, tentang apa? Hadisnya, tentang konten dari hadis itu. Nah, kalau mustalah hadis itu belajar tentang bagaimana sifat-sifat hadis, macam-macam hadis dan sebagainya. Nah, fikih pun demikian, ada fikih, ada usul fikih. Apa perbedaannya? Jadi perbedaan yang paling prinsipnya, kalau fikih itu objeknya adalah perbuatan manusia yang mukallaf atau perbuatan manusia yang sudah baligh. Itu objek fikih. Nah, sedangkan usul fikih itu objeknya adalah dalil Al-Quran dan hadis. Jadi boleh dikata usul fikih ini sebagai media, sebagai tools, sebagai sarana gitu ya, para ulama untuk dapat kemudian mengambil istinbat dalam mengambil satu hukum ya, di dalam sebuah fenomena. Jadi memang usul fikih ini sangat penting sekali sebagai alat, sebagai tools tadi. Nah, kita akan coba lihat contoh betapa pentingnya kita memahami kaidah usul fikih, karena aplikasinya itu dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Ini saya coba sampaikan satu kaidah usul fikih yang paling sederhana, yaitu ada satu kaidah usul fikih yang mengatakan al-misyaqqah tajlibut taisir. Apa itu maknanya? Al-misyaqqah itu kesulitan. Jadi adanya suatu kesulitan itu akan menjadi sebab munculnya at-taisir, kemudahan. Nah, ini kan satu kaidah usul fikih. Ya.
Dan kaidah ini sebenarnya diambil, tadi sebagai disebut di atas, objeknya adalah dalil Al-Quran. Kaidah ini diambil dari dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama, Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din," dan tidaklah kami Allah dan tidaklah Allah menjadikan bagimu dalam beragama itu min haraj, dari kesulitan. Kemudian dalam Al-Baqarah 185 Allah juga berfirman, yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah, dua ayat ini dan masih ada ayat yang lain tidak saya sebutkan sini, itu menjadi sebab kemudian para ulama merumuskan kaidah ini tadi, kaidah al-misyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu memunculkan kemudahan. Contohnya apa? Dalam aplikasi fikih. Dalam aplikasi fikih adalah munculnya rukhsah dalam beribadah. Ya kan, kita mengalami sendiri dan kita merasakan sendiri. Jadi misalnya ketika kita safar dalam bepergian, maka kemudian kita boleh sholatnya di qashar, ya, di jamak bahkan di qashar. Itu awalnya munculnya itu ya dari sini di antaranya. Nah, kemudian banyak sekali amalan-amalan yang lain dalam kehidupan kita yang ada rukhsah di situ. Misalnya orang yang sakit, ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, rukhsah semacam ini kemudian dirumuskan dalam kaidah. Nah, menurut saya Allah, nah untuk konteks membahas kontroversi haramnya vaksin, haram atau tidaknya vaksin ini, itu ada tiga kaidah usul fikih atau tiga senjata lah kira-kira begitu yang harus kita kuasai dulu sebelum nanti kita jauh bicara tentang apa haram atau tidaknya. Yang pertama itu ada istilah namanya istihalah. Kemudian yang kedua ada namanya istihlak. Nah, kemudian yang ketiga adalah dorurah. Ad-dorurah. Nah, darurat kemudian dalam bahasa Indonesia darurat itu ya. Itu memang mengambil bahasa serapan dari bahasa Arab. Nah, apa itu masing-masing yang akan kita jelaskan sama-sama. Yang pertama istihalah. Nah, istihalah ini kalau kita lihat di literatur usul fikih itu artinya apa? Istihalah itu adalah taghayyara syai' an tab'ihi wa wasfihi. Berubahnya sesuatu, ya. Jadi sesuatu itu mengalami perubahan an tab'ihi, dari tabiatnya, dari bentuk asalnya, wa wasfihi, dan sifatnya. Nah, jadi sesuatu berubah dari tabiat asalnya atau sifat awalnya. Nah, itu namanya istihalah. Ya. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Tapi sebelum masuk ke contoh, bagaimana menurut para imam madhab terkait dengan istihalah ini? Jadi terkait istihalah ini ternyata ada sedikit perbedaan. Ya. Imam Hanafi dan Imam Malik, ya, itu cenderung untuk mutlak membolehkan. Kemudian kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini cenderung untuk berhati-hati. Ya. Berhati-hati bagaimana? Berhati-hati memilih. Ya. Ada beberapa yang itu disepakati oleh empat ulama, tapi ada beberapa yang belum disepakati oleh 4 ulama. Nah, ini kalau di Indonesia berarti kita mengambil yang Syafi'i dan Hambali. Ya. Nah, teman-teman sekalian, nah contohnya apa? Ini contohnya ya, contoh istihalah. Contoh yang pertama adalah khomer dan cuka. Nah, khomer dan cuka ini adalah istihalah dan ini semua sepakat, semua ulama sepakat. Ya. Kenapa? Karena perubahan khomer dan cuka itu adalah perubahan yang sifatnya alami. Tidak ada proses rekayasa teknologi. Nah, jadi kalau Imam Hanafi dan Imam Malik, beliau mengatakan, apakah perubahan itu ada proses teknologi atau perubahan itu berubah sendiri, maka itu tidak ada masalah. Itu kira-kira gambar dari Hanafi dan Maliki. Tapi kalau Syafi'i, ya, kalau itu perubahannya alami, maka itu boleh halal. Tapi kalau perubahannya itu ada rekayasa genetika, ada sentuhan teknologi, maka itu masuk, tidak boleh. Nah, kebetulan cuka atau vinegar itu kan perubahan dari etanol ya. Dari etanol menjadi cuka, menjadi vinegar itu dia tidak ada, dia mengalami perubahan. Perubahan dari sifat awal, dari tabiat awal. Jadi molekul kimianya berubah, sifat kimianya berubah, ya, sifat fisikanya berubah, sifat fisiknya berubah, ya. Jadi
itu membuat kemudian menjadi masuk kategori homer menjadi cuka itu istihalah. Karena beda, molekul kimianya beda, semua sifatnya beda dari aslinya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan lemak babi yang menjadi gelatin? Jadi kadang kita mendengar ya gelatin itu kan sebagai pengemulsi ya, pengemulsi makanan atau macam-macam lah yang kita konsumsi itu. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa kita kategorikan istihalah? Nah, ini tidak bisa ternyata, teman-teman. Jadi ternyata gelatin itu bukan istihalah. Kenapa? Karena unsur dalam gelatin itu masih ada sebagian sifat dari lemak babi itu yang ada. Padahal babi itu semuanya haram kan, dagingnya, lemaknya dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga ini tidak termasuk dalam istihalah. Dan ini sudah disampaikan juga oleh beberapa ulama, termasuk Ketua LP POM UI. Ya, waktu itu beliau dalam disertasinya, ya beliau membahas tentang istihalah ini. Jadi disertasinya Ketua LP POM UI itu adalah istihalah dalam tinjauan syar'i dan ilmiah. Nah, salah satunya isu tentang gelatin. Ini jelas dinyatakan dia masih ada beberapa sifat yang sama dari asalnya. Itu istilah ya. Kita coba bergerak ke istilah yang kedua. Kaidah usul fikih yang kedua yaitu istihlak. Nah, apa itu istihlak? Istihlak yaitu terjadi percampuran antara benda haram atau najis lah begitu ya dengan benda lain yang suci atau halal yang jumlahnya lebih banyak. Maksudnya lebih banyak yang suci gitu ya. Sehingga saking banyaknya volume jumlah yang suci dan halal itu membuat sifat najis yang tadi menjadi hilang. Hilang rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau makanan berarti rasanya. Kalau air ya warna dan baunya. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis sahih ya. Jadi selalu dalam sebuah kaidah usul fikih itu objeknya adalah dalil. Dalil Al-Quran maupun hadis. Nah ini dalilnya hadis. Yang pertama al-ma'u tahurun. Kata Nabi, air itu suci. La yunajjisuhu syai', tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Kemudian yang kedua, idza kanal ma', jika ada air kullataini yang jumlahnya 2 kulah. Ya, kulah ini bahasa Jawa iki sak apa kae? Sak kulah ya. Nah, tapi ini beda, nanti kulah di sini beda maknanya. Kullataini 2 kulah, lam yahmil al-khabatsa. Maka itu tidak akan membuat menjadi kotor atau najis. Nah, berarti dari dua hadis ini kan bisa kita coba ambil isyarat ya, bahwa apa? Bahwa jika benda yang najis atau haram itu bercampur dengan air suci yang jumlahnya banyak. Tadi disebut kulatain 2 kulah. 2 kulah itu ada yang ulama menghitung itu kalau dalam liter ya. Dalam liter itu mungkin 220-an liter lah, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada air 220 liter kemudian tercampur dengan najis sedikit saja. Nah, kemudian setelah itu kita lihat reaksinya, air itu menyisakan warna atau bau tidak? Kalau tidak, maka air itu suci. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi kalau sudah berubah warnanya, ya meskipun kuantitasnya mungkin sedikit, tapi warna baunya tuh nyegrak begitu, ya maka itu berarti tidak suci. Nah, ini maksudnya bahwa dalam istihlak itu seperti itu. Ya. Contoh yang lain misalnya, katakan nanti enzim babi dalam vaksin itu yang diambil dari pankreas babi itu, misal ya, nanti kita bahas nanti, itu adalah sebuah kandungan ya, kandungan yang jelas itu najis. Kemudian bercampur dengan kandungan lain yang suci. Nah, jika jumlahnya itu tidak mempengaruhi, artinya hasil akhir dari vaksin itu, hasil akhir dari produk vaksin itu tidak mengandung babi, maka itu menjadi suci, menjadi boleh. Gitu ya. Jadi masalahnya itu nanti hasil akhir dari vaksin itu vaksin yang akan diberikan pada manusia itu produk akhirnya yang akan diberikan pada end user itu mengandung atau tidak. Ya. Kalau masih ada kandungan sedikit saja maka tidak boleh. Nah itu namanya istihlak. Mulai dari pertama istihalah, kemudian istihlak, ini 2 alat yang pertama. Nah, kemudian senjata yang terakhir, senjata pamungkas lah begitu, yaitu darurat.
Ini senjata pamungkas. Ada kaidah fikih yang usul fikih yang menyebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan, ya, tubihu, membolehkan, membuat sesuatu menjadi mubah, begitu ya. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Ya. Tadinya terlarang nih, tadinya haram nih, tapi menjadi boleh karena dalam situasi darurat. Dalilnya apa? Kaidah usul fikih ini. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Ya, saya lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita fokus saja langsung bagian akhir. Sesungguhnya diharamkan olehmu al-maitah, bangkai, wadama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut Allah. Famanit turro, nah ini bagian sini. Famanit turro, maka barang siapa yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, ghairu baghin, dia tidak menginginkan, artinya dia tidak menginginkan kondisi terjadi, wala adin, dan tidak berlebih-lebihan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Maksudnya tidak ada dosa memakan bangkai, memakan apa ini, daging babi, dan seterusnya. Ya, nah jadi itu tidak ada dosa, ya, kata Allah. Fala itsma alaih. Ya. Namun dalam membicarakan darurat ini ada syaratnya, teman-teman. Tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh ini darurat. Tidak. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, yakin bahwa ini akan memperolehkan doror atau bahaya. Bukan hanya sekedar prediksi. Bukan hanya kalau bahasa Jawa mungkin ketok. Iki ketok bahaya ketok. Nah, bukan ketok, tapi yakin. Misalkan kita sudah dalam kondisi kelaparan, yang kelaparannya itu sudah membuat kita hampir mati gitu ya. Ya, maka misalnya di hutan dan yang ada hanya daging babi misalnya, ya mau tidak mau kita makan itu. Ya. Kemudian yang kedua, syarat darurat yang kedua adalah tidak ada jalan lain. Dari sekian pilihan-pilihan itu tidak ada pilihan lain kecuali dengan menerjang larangan itu. Ini contoh yang sederhana, air wudhu ini yang mudah. Air wudhu. Kita berada di suatu tempat di mana di situ tidak ada air sama sekali. Tapi kita harus confirm, harus kita pastikan bahwa benar-benar tidak ada jalan lain. Coba cari dulu. Sebagai contoh di kereta api. Di kereta api itu sebenarnya kita masih punya opsi, teman-teman. Di kereta api itu masih ada kamar mandi, masih ada pancuran air sedikit itu di tempat wastafel itu, yang sebenarnya bisa kita gunakan. Nah, kalau ternyata air di kereta api itu, di toilet kereta api itu memang sudah tidak keluar, tidak ada, dan kita sudah berusaha mencari-cari dan tidak ada, nah baru kemudian tayamum misalnya seperti itu. Nah, itu masuk darurat. Kemudian yang ketiga, syarat darurat adalah dikonsumsi sekedarnya. Ya. Jadi kalaupun tadi kita dalam kondisi di hutan ya sudah hampir kelaparan, sudah hampir mati karena kelaparan, kemudian kita makan babi, tidak kemudian kita makan babinya yuk demenake itu mangane sing oke, ya, tidak. Tapi di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan wala adin, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya secukupnya lah, secukupnya sekedar kita tetap bisa survive, sekedar kita bisa hidup. Nah, itulah teman-teman 3 kaidah. Kita sudah mengenal istilah, dan darurat. Nah, insya Allah dengan pemahaman ini kita akan lebih mudah nanti memahami haram tidaknya vaksin ini. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagaimana tinjauan ilmiah tripsin atau enzim babi itu. Saya mengambil pertama pendapat dari Rusdan Utomo. Nah, ini beliau adalah ahli biologi molekuler Indonesia. Ini sangat populer beliau, sudah sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa enzim tripsin ini hanya alat, bukan komponen atau bukan bahan baku dalam pembuatan vaksin. Fungsinya apa? Fungsi enzim tripsin ini kata beliau memisahkan atau memijahkan sel-sel yang sudah padat, jadi sudah memenuhi cawan, kemudian dia sifatnya melekat di cawan. Nah, karena cawannya itu sudah berisi banyak sel-sel, sudah penuh, padat gitu ya, dan itu sifatnya melekat, maka tidak mudah untuk memindah sel-sel yang dikembangbiakkan itu, untuk memindahkan ke cawan yang lain. Nah, untuk bisa memindahkan ke cawan yang lain,
dibutuhkan namanya enzim tripsin ini. Nah, nanti ada videonya, nanti kita tunjukkan. Nah, bagaimana dengan gelatin? Nah, kalau gelatin ini beda dengan enzim. Kalau gelatin ini kan ada di dalam, kalau ada gelatin yang ada di dalam vaksin itu memang dia kandungan, dia bahan baku. Ya. Meskipun sudah mengalami proses hidrolisis, tapi dia bahan baku, bukan alat. Nah, sehingga kalau ada kandungan gelatin dalam vaksin, otomatis itu pasti haram. Ya. Kemudian kita juga berusaha berimbang ya, kita lihat bagaimana pendapat dari AstraZeneca sendiri. AstraZeneca sendiri mengatakan bahwa vektor virus AstraZeneca itu tidak mengandung produk yang berasal dari hewan. Ya. Semua tahapan prosesnya tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi. Ya. Jadi kan tadi kalau enzim tripsin kan dari pankreas babi ya. Nah itu bukan dari pankreas babi, kira-kira begitu. Nah, dan itu sudah diverifikasi oleh Badan Otoritas ya BPOM-nya Inggris lah, kira-kira begitu. Sudah diverifikasi BPOM-nya Inggris. Dan vaksin ini telah disetujui lebih 70 negara termasuk Arab dan lain sebagainya. Ya. Dan ini sehingga diperbolehkan oleh para muslim. Ini pernyataan mereka. Nah, oke teman-teman, tidak ada salahnya kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rusdan Utomo agar bisa lebih jelas. Tadi yang saya sampaikan hanya sekilas saja. Mungkin 3 menit ya, kita saksikan sama-sama. Dalam aplikasi yang terbanyak tadi, itu kita harus menunjukkan sel dulu. Karena kalau sel tubuh, bagaimana dia bisa menjadi sebuah si virus? Teknologinya relatif konvensional, yaitu menggunakan cawan. Mungkin dipilih cawan yang berbeda, kalau ada tempat dia untuk sel. Sel vero maupun sel MRCPI ya, yang digunakan untuk mengembangbiakkan virus tadi itu sifatnya melekat pada cawan. Jadi kalau ini sel, dia nggak bisa mengapung. Jadi kalau ini cawannya, dia itu nggak bisa mengapung. Dia harus melekat. Dan melekatnya kuat banget. Setelah dia melekat, baru kita bisa infeksikan dengan si virus. Tentu kalau misalnya ini makin penuh, sel ini kan bisa kehabisan nafas. Karena sel seperti manusia. Kalau cawan itu penuh, dia merasa nggak enak. Sehingga ini harus dipijah. Harus dipisahin. Masalahnya begini, sel ini kan melekat kuat sekali di cawan. Yang makanya kuat di cawan. Nah, bagaimana cara melepaskannya supaya dia bisa dipindahkan ke cawan yang lain? Nah, digunakanlah enzim namanya tripsin. Ini enzim tripsin. Ini enzim tripsin ini gunanya apa? Gunanya dia supaya bisa memijahkan, bisa memisah-misahkan sel yang berfungsi sebagai inang si virus. Sehingga apa? Jadi dia bisa. Sehingga sekarang di cawan yang ini yang tadi sudah penuh, mulai lagi dengan sel yang lebih sedikit. Ketika misalnya dia sudah terpisah seperti ini, kemana tripsinnya? Tripsin sudah hilang, gitu ya, sudah lama tidak ada. Jadi di virus ini, ya, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca, ya, itu virus partikelnya ini sudah tidak ada lagi sel, tidak ada lagi tripsin. Apakah semua vaksin menggunakan tripsin? Tidak.
kalau kita bicara misalnya nanti pemerintah juga kabarnya akan mengimpor dari Novavax misalnya, dia bahkan tidak menggunakan tripsin. Kok bisa? Karena sel yang digunakan dia tidak tumbuh di cawan. Sel yang digunakan itu sel dari serangga. Nah, sel dari serangga ini dia mengapung, sehingga kalau dia mengapung dia bisa bereproduksi, dia jadi bisa kalau dipijah dengan sangat mudah. Ya, itu tadi ya teman-teman. Jadi saya kira jelas sekali bahwa perbedaan antara AstraZeneca sama Novavax tadi. Novavax itu kan dia selnya mengapung, kalau AstraZeneca dia melekat. Ya. Oke, silahkan nanti bisa disimpulkan sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana fatwa para ulama tentang hal ini, tentang AstraZeneca ini? Nah, ternyata cukup ada perbedaan teman-teman di antara para ulama ini. BIMA itu British Islamic Muslim Association. Jadi BIMA adalah British Islamic Medical Association. Jadi ahli medis ya, ini ahli medis Muslim di Inggris. Kemudian juga beberapa Muslim scholars, ini saya baca di Telegraph, di salah satu media ternama di Inggris sana. Jadi di situ dikatakan British Islamic Medical Association recommends Oxford vaccine for Muslim. Oxford di sini adalah AstraZeneca, itu sama nama lainnya. Nah, di situ di bawah ya, has examined the vaccine and now eligible for the jab take up di offer. Ya, jadi sudah boleh digunakan oleh umat muslimnya. Jadi ini menurut mereka sudah melakukan kajian dan pendapat mereka adalah sama seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, ahli biologi molekuler tadi, bahwa di dalam hasil akhir vaksin itu memang sudah tidak mengandung unsur babi, karena itu hanya menjadi alat saja, alat untuk memisahkan sel-sel tadi. Nah, tapi beda dengan MUI. Nah, MUI itu sebenarnya mengharamkan pada awalnya. Kenapa? Karena MUI mendapat laporan dari LPPOM itu bahwa terdapat unsur babi di situ di dalam vaksin AstraZeneca. Itulah kenapa kemudian MUI melakukan kajian VG terhadap masalah itu. Bahwa kemudian sampai akhirnya MUI mengatakan itu dibolehkan karena MUI menggunakan kaidah usul fikih yang ketiga. Jadi kan ada 3 ya. Kaidah usul fikih yang pertama adalah istihalah, kemudian yang kedua istihla, dan yang ketiga adalah darurat. Nah, MUI menggunakan kaidah usul fikih darurat. Ya, artinya itu termasuk kategori darurat. Kenapa? Karena Sinovac baru hanya mampu memenuhi 20% ya, dari populasi Indonesia. Sehingga kita masih butuh banyak vaksin. Kemudian vaksin yang lain juga sudah diikhtiarkan oleh Indonesia untuk didatangkan ke Indonesia. Dan kalau tidak segera disuntik, maka wabah akan semakin meluas. Nah, ini adalah bagian dari darurat yang dimaksud. Ya. Makanya MUI kemudian menyarankan kepada pemerintah agar ke depan mencari vaksin-vaksin yang benar-benar bersih gitu ya. Ya seperti Novavax tadi ya, yang serangga tadi kan dia tidak menggunakan enzim tripsin dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman beberapa fatwa dari para ulama. Nah, terakhir kesimpulan yang ingin saya sampaikan sekaligus menutup, yaitu pertama, penentuan halal haram dalam kasus vaksin itu sifatnya ijtihadi. Sifatnya adalah ijtihad atau pendapat para ulama dengan melihat realitas sains, realitas ilmiah, kemudian dibawa ke kaidah usul fikih. Kemudian Islam mengajarkan kita agar berhati-hati dalam mengambil hukum dengan urutan sesuai kaidah. Jadi kalau tadi boleh diurutkan istihalah dan istihlak itu sejajar. Nah, kemudian darurat itu adalah urutan kedua. Jadi dalam usul fikih jangan kemudian langsung menggunakan darurat, tapi coba dilihat dari istihalah. Nah, kalau dari istihalah tadi tidak lolos itu enzim tripsin karena menggunakan mazhab Syafi'i yang hati-hati tadi. Nah, akhirnya kemudian menggunakan kaidah usul fikih yang terakhir yaitu darurat. Bukan yang terakhir, maksudnya yang tahap berikutnya yaitu darurat. Kemudian yang ketiga, perlunya akurasi atau ketepatan atau kelengkapan dalam mendapatkan informasi ilmiah agar tidak salah dalam
berfatwa. Ya, ini saya masih menjadi tanda tanya besar bagi saya. Sama-sama AstraZeneca, ketika dicek oleh LP POM UI ada unsur babinya, tapi ketika dicek oleh BPOM Eropa tidak ada unsur babinya. Nah ini jangan-jangan vaksinnya berbeda nih, gitu. Atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal itu vaksinnya sama. Wallahu alam. Nah itulah yang saya maksud bahwa memang perlu keakuratan dalam mendapat informasinya. Tapi terlepas dari itu, apa yang diputuskan MUI ya karena berdasarkan temuan dari BPOM itu saya kira tidak masalah. Dan kemudian MUI mengambil langkah darurat tadi sehingga menjadi halal. Sedangkan yang otoritas Eropa tadi, British BIMA tadi mengambil keputusan karena memang tidak ada unsur babinya karena sudah terpisah, dia hanya sebagai alat. Wallahu alam bishawab. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan.